Halo Pak Rusdi, selamat malam. Mohon izin dan salam budi luhur. Di sini saya izin mempresentasikan untuk tugas PIHI. Saya mempresentasikan mengambil tema International Relation. Perkenalkan, nama saya Sadia Nuraini dengan NIM 2442574. Saya dari kelas HA. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan yaitu apa itu international relation atau hubungan internasional. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah internasional, dan perusahaan multinasional. International Relation atau hubungan internasional atau yang bisa disingkat HI adalah bidang studi dan kebijakan publik yang mempelajari hubungan antar negara, organisasi, perusahaan, atau individu yang memiliki pengaruh lintas negara. HI juga mempelajari sebab dan akibat dari hubungan antar negara serta bagaimana menyelesaikan masalah-masalah internasional. HI merupakan bidang studi yang interdisipliner yang menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum internasional, dan lainnya. HI sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi pihak akademisi lebih suka menganggapnya sebagai bidang studi yang interdisipliner. Jadi, HI atau hubungan internasional bukan saja termasuk di lingkup hubungan internasional, tetapi merupakan salah satu bidang studi. HI mencakup berbagai topik, salah satunya adalah ekonomi, politik, sejarah, hukum internasional, analisa konflik dan perdamaian, pertahanan, keamanan, sosiologi, antropologi, kesejahteraan, dan globalisasi. Jadi, topik-topik yang diangkat di HI itu topik-topik mencakup lingkup dunia, seperti politik, sejarah, ekonomi, itu yang paling sering dibahas di hubungan internasional. Tujuan dari hubungan internasional itu apa sih? Tujuan utama dari HI adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, HI juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi, hubungan internasional itu sangat amat berkaitan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pembahasan hubungan internasional menjadi salah satu komunikasi yang penting bagi suatu negara termasuk Indonesia. Mengapa komunikasi antar negara itu penting? Karena bisa juga menjadi good option dari salah satu negara. Manfaat dari belah pihak negara pun ada, seperti Indonesia. Semisal Indonesia menjalin hubungan internasional dengan negara lain, kedua belah negara mendapatkan manfaatnya masing-masing. Sebab itu, negara perlu menjalin hubungan dengan negara lainnya untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pengertian hubungan internasional secara tujuan, manfaat, maupun sarana yang digunakan. Sarana yang digunakan dalam hubungan internasional diantaranya yang pertama itu diplomasi. Diplomasi merupakan salah satu alat utama dalam hubungan internasional. Melalui diplomasi, negara-negara berkomunikasi secara resmi untuk membicarakan berbagai isu politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya. Jadi, eh, jika kita mendengar yang namanya rapat diplomasi, di situ pasti yang dibahas itu diantaranya ada isu politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya dari berbagai negara. Diplomasi dapat terjadi dalam bentuk perundingan antara dua negara, yaitu bilateral, pertemuan dengan lebih dari dua negara, yaitu multilateral, atau melalui perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar dan konsulat. Yang kedua ada organisasi internasional, ada banyak organisasi internasional, tapi diantaranya yang kita tahu itu ada PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, UE, Uni Eropa, dan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations.
memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Kenapa? Karena organisasi tersebut menjadi platform untuk negara-negara berdiskusi, bernegosiasi, membuat keputusan bersama mengenai isu-isu global. Selain itu, mereka juga memfasilitasi kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia juga tentunya. Yang ketiga, ada perjanjian dan traktat. Perjanjian dan traktat merupakan instrumen hukum yang digunakan dalam HI untuk mengatur hubungan antara negara-negara. Mereka mencakup berbagai aspek seperti perdagangan, keamanan, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan non-proliferasi senjata nuklir. Proses pembuatan perjanjian ini biasanya melibatkan negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi oleh negara-negara yang terlibat. Yang keempat, ada pertemuan konferensi. Pertemuan dan konferensi internasional diadakan untuk memfasilitasi dialog dan pertukaran pendapat antara negara-negara. Jenis pertemuan ini bisa bervariasi, mulai dari pertemuan tingkat tinggi atau kepala negara atau pemerintahan, hingga pertemuan khusus yang membahas topik tertentu, seperti perubahan iklim atau pembangunan berkelanjutan. Semua sarana di atas berperan penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara negara-negara di tingkat global. Selain itu, sarana-sarana tersebut juga memfasilitasi kerjasama, dialog, dan penyelesaian masalah bersama dalam konteks hubungan internasional. Di sini ada contoh hubungan internasional Indonesia terhadap negara lain. Pertama, ada Indonesia dan Jerman. Dengan Jerman, sejak tahun 2012, kedua negara telah menjadi mitra strategis komprehensif yang bertekad untuk terus mengembangkan hubungan bilateral secara pasif, konstruktif, dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Dalam kesepakatan Jerman-Indonesia, German-Indonesian Joint Declaration for a Comprehensive Partnership, kedua negara telah menyepakati 5+3 area kerja sama yang perlu dikembangkan, yaitu economic cooperation, yaitu trade and investment, education, research and technology, health, defense industry, food security, food energy, and transportation. Yang kedua ada Indonesia dan Inggris. Inggris merupakan salah satu mitra strategis berdasarkan Joint Statement on Closer Cooperation pada April 2012. Pada 19 April 2022, Kementerian Strategis diperkuat dengan Indonesia-UK Partnership Roadmap 2022 sampai 2024. Fokus kerjasama Indonesia dan Inggris mencakup sektor-sektor prioritas yang cukup komprehensif seperti perdagangan, investasi, industri kreatif, perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon, pendidikan, riset dan inovasi, life science, dan kesehatan. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam dan salam budi luhur.